Kalau ada masalah, ibu jangan soal orangnya, selesaikan masalahnya. Seringkali kalau terjadi masalah, itu yang disoal orangnya. Yang dibikin status tuh orangnya. Gak nyangka ya, gak nyangka ibu itu, nyangka tuh. Itu. Ya jadi kalau ada masalah, selesaikan persoalannya, jangan orangnya. Karena yang jadi persoalan itu masalahnya, orangnya masih berkehidupan. Itu poinnya. La tuqaddimu ay la tataqaddamu. Yang dimaksud la tuqaddimu maksudnya la tataqaddamu. Tuqaddimu itu ada 3 kata. Ada qadima, ada qaddama, ada taqaddama. Izin Kang Daan, mohon maaf. Kang Daan datang ke sini, maju sedikit aja ke depan. Ini qadima namanya. Beliau datang dari belakang sampai ke sini qadima. Saya katakan qadima Sayyid Daan, Masya Allah, Kang Daan sudah tiba. Jelas? Contoh lagi, izin Kang Daan, sini. Ini mau sholat, belum ada imam. Tiba-tiba saya mengatakan, tafaddal, ya, ke DKM, qaddim Kang Daan, dahulukan Kang Daan menjadi imam. Maka diminta Kang Daan untuk maju oleh orang didahulukan. Silahkan Kang Daan maju. Ini namanya qaddama, diminta maju oleh orang. Jelas? Tapi yang ketiga, nggak diminta, maju sendiri. Nah ini namanya taqaddama. Jadi ada qadima, ada qaddama, satu lagi ada taqaddama. Yang di ayat ini menggunakan la tuqaddimu, asalnya dari qaddama tapi punya makna taqaddama. Bagaimana memahaminya? Kang Daan boleh duduk dulu sebentar. Mohon izin. La tuqaddimu, kalau memaknai dengan la tuqaddimu, hei Abu Bakar dan Umar, dan engkau sahabat yang luar biasa imannya kuat, yang dekat dengan Rasulullah, sahabat mulia, la tuqaddimu, jangan dulu saling mendahulukan dirimu untuk menetapkan putusan sementara Nabi belum ditanya. Jelas? Awas, ini satu. Kalau dipahami la tataqaddamu, jangan mendahulukan dirimu sementara Nabi belum memberikan sebuah putusan. Baina yadayillahi wa rasul, karena keputusan Nabi itu otomatis petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan yang pertama, ayat ini turun bukan untuk merendahkan Abu Bakar atau Umar, awas, tapi ingin memberikan satu tuntunan adab yang menyelesaikan persoalan. Kesimpulan cepatnya apa? Kalau ada masalah, ibu jangan soal orangnya, selesaikan masalahnya. Seringkali kalau terjadi masalah, itu yang disoal orangnya, yang dibikin status tuh orangnya. Gak nyangka ya, gak nyangka ibu itu, nyangka tuh. Itu. Ya jadi kalau ada masalah, selesaikan persoalannya, jangan orangnya. Karena yang jadi persoalan itu masalahnya, orangnya masih berkehidupan. Itu poinnya. Itulah kenapa sering kita temukan dalam Al-Quran, kalau ada persoalan yang diluruskan, itu orangnya jarang disebut. Ibu kenal Fir'aun? Ibu sekali lagi bilang, kenal, saya pulang. Paling dia kenal Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan nama asli. Korun itu bukan nama asli. Ya, jabatannya yang disebutkan. Kenapa tidak disebutkan namanya? Karena yang bersoal itu bukan namanya, yang soal itu sikapnya. Dikhawatirkan nanti ada orang dengan nama yang sama, tapi sikapnya baik, maka dia terdolimi dengan perbuatan itu yang menyoal pada namanya. Jelas? Paham di sini? Nah, jadi kalaupun nanti saya misalnya, Kang Daan atau siapapun, ada sesuatu yang tidak tepat dan secara hukum itu memang salah, harus diperbaiki, maka perbaiki kesalahan itu tanpa harus kemudian menyoal orangnya, dan jangan merasa rendah dengan itu. Paham sampai sini? Halo, jelas? Baik. Satu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Ayatnya turun untuk siapa? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Yang diluruskan tuh orangnya atau persoalannya?
karena yang diluruskan persoalannya, maka turun kaidah dalam ilmu Al-Quran. Apa kaidahnya? Kaidah tentang sababun nuzul, berbunyi begini: al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku karena keumuman ayat dan lafadznya, bukan karena sebab khususnya. Jadi sebabnya turun untuk sahabat Abu Bakar dan Umar, tapi hukumnya bukan untuk orang keduanya, bukan untuk dua sahabat mulia ini, tapi panduan umum untuk kita semua yang hidup sepanjang masih baca Al-Quran. Apa hukumnya? Kalau Allah sudah memberikan tuntunan melalui Rasulnya, jangan bikin hukum dan keputusan sendiri. Jelas? Abang ada kapungkur seur lepatna badai tobat tuh sawios duhur 4 rakaat sama jantan 5 weh. Nah, maaf yang tidak paham ya. Jadi saya dulu banyak salahnya, nggak apa-apa nanti duhur saya tobat, yang biasanya 4 saya 5 gitu, nggak bisa ya, tetap ikuti hukumnya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan, udah lakukan yang seperti itu. Nabi sudah pandu, lakukan. Bagaimana tahu panduan Allah ini lewat Rasul? Maka ditelusuri oleh ulama yang belajar-belajar. Dari pelajaran itu tersambung pada orang yang belajar, pernah belajar dengan Nabi SAW. Itulah yang disebut dengan sanad namanya. Jelas? Nah, jadi kalau sudah ada hukum, jangan bikin-bikin sendiri. Ngaji Quran, Nabi perintahkan pakai tajwid misalnya. Dituntun langsung, ilmunya belum ada, tapi Nabi tuntun, bacanya begini, ikuti. Ini yang panjang, ini yang pendek, ini yang nyambung wasol, ini yang wakaf berhenti, ini awalnya, ini akhirnya. Nabi ajarkan. Lalu oleh ulama dari kalangan sahabat diajarkan lagi. Yang Arab paham, setelah itu dihimpun supaya jadi ilmu dipelajari. Bisa ada buku dicatat, maka disebutlah ilmunya dengan tajwid. Maka ada ilmu yang pendek kitabnya, tipis, seperti Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu biha qaum mustaqam nasifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa nahwihima. Ya, ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdzil qur'ani alamatul luqiyah min al-hadati nabawiyyati absahiyati wa qila ghayatuhu saunul lisani anil khata'i fi kitabillah ta'ala. Paham? Tidak. Singkatnya, kalau baca Quran, baca dengan baik dan benar sesuai Nabi yang mengajarkan. Nanti akan muncul sendiri iramanya, muncul suaranya, suara khas, gak usah dipaksakan. Kang Daan kalau ikut tajwid akan terasa ada getaran keluar dari tempat suara ini, huruf-huruf keluar suaranya akan membentuk ciri khas suara Kang Daan dalam mengaji. Itulah hebatnya Quran. Nah, iramanya nggak sama dengan yang lain karena ada tajwid di dalamnya. Kalau sudah ada tajwid, jangan memaksa pakai irama-irama lain. Apalagi irama-irama musik, jauh itu. Ya? Karena di Arab pun dulu ada syair, ada qasidah, ada musiknya, ada 17 tuh. Ada tawil, ada madid, ada rajaz dan seterusnya. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fa haumali. Rajaz, ya, mustafilun 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 mustafilun. Madid, ya, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil. Nah, itu asalnya dari apa? Dari madid, 17 dipilih salah satu. Tapi sampai hari ini nggak pernah ada orang Arab baca Quran pakai irama 17 itu. Imam Masjidil Haram membacakan surat Ad-Duha dengan irama madid. Wadduha wal laili idza saja. Nggak ada. Nah, jadi kalau Allah sudah memerintahkan lewat Nabi, simpel saja, jangan banyak pilihan. Ya, datang ke sini, oh saya mau baca Al-Fatihah pakai langgam Sunda versi Manuk Dadali. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggalin aja yang kayak gitu tuh. Jelas ya? Ya, maka nggak perlu aneh-aneh baca Quran langgam Jawa, langgam Sunda untuk menunjukkan bahwa Quran bukan hanya milik Arab. Itu nggak ada kerjaan. Tinggalkan itu yang begitu. Jelas? Nah, ini praktek hukum. Kalau sudah ada hukum Allah, jangan banyak ditawar. Pasti ada hikmahnya. Warisan laki-laki dengan perempuan berapa banding berapa?
Udah, kalau Allah udah tetapkan, pelajari hukum dan hikmahnya, jangan langsung protes dulu. Ini melanggar kesetaraan gender. Yang menciptakan Allah, yang tahu kebutuhan kita Allah, yang menetapkan siapa? Bu, kenapa laki-laki 2 Kang Daan coba? Yang satu dibawa pada dirinya, yang satu dibawa bekal untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Ibu tidak punya kewajiban mencari nafkah, jadi adil untuk ibu 1, suami 1, satu lagi dipakai bekal cari nafkah. Baliknya ke ibu juga. Karena kan kalau laki-laki, harta saya untuk keluarga dipakai, istri kan beda. Harta saya, harta suami. Itu. Satu. Itu kan. Aduh. Udah sini. Itu satu ya, paham? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jadi praktek ayat ini kalau sudah Allah perintahkan, kalau ibu belum paham jangan protes dulu, pelajari dulu. Misal Allah perintahkan indah banget tentang jilbab, tentang hijab. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Perhatikan kalimatnya. Kul li azwajika wa banatika. Sampaikan pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan seluruh perempuan-perempuan, istri-istri orang beriman, perempuan-perempuan beriman. Ibu bayangkan bu, saking indahnya, seluruh perempuan yang beriman disetarakan di hukum ini dengan istri-istri Nabi dan anak-anak perempuan Nabi. Ibu kalau ada yang bilang begini misalnya, ibu diberikan kesempatan, bu tolong masuk ruangan itu dengan istri-istri Nabi dan dengan anak-anak Nabi. Ibu mau nggak? Masya Allah, gitu ya. Allah turunkan ayat, dibuka dengan kalimat menyamakan hukum ini dari istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, sampai dengan perempuan-perempuan beriman. Apa kalimatnya? Perhatikan. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Sampaikan pada perempuan-perempuan beriman, sama dengan istrimu, sama dengan anak perempuanmu, coba mulai hari ini kenakan jilbabnya, rendahkan jilbabnya, turun perintah. Nah ibu kalau belum paham kenapa harus ada ini, pelajari dulu kenapa sih diminta berjilbab ya. Lalu perhatikan kalimatnya. Asa ayyu'rafna fala yu'dzaina. Lewat jilbab itu aku ingin berikan hadiah kepada setiap perempuan-perempuan beriman, yang dengan itu dikenalilah orang itu mendapatkan hadiah dariku. Dan kalau dia sudah mengenakan itu, wajib bagi laki-laki muslim menjaga dan melindungi kehormatannya. Ibu tahu kejadiannya apa? Perempuan muslimah sebelum hijab turun, itu ada preman-preman sekitaran Madinah yang mengganggu. Ketika diganggu, dilaporkan ke Nabi. Turunlah kemudian ayat ini. Begitu turun ayat ini, maka orang-orang muslim yang perempuan mulai mengenakan kerudung sebagai penanda bahwa ini orang telah muslim, ada hadiah dari Allah, dan ada ayat berlaku, laki-laki muslim dimanapun berada yang menggunakan kerudung lindungi. Maka ketika seorang mengganggu perempuan ini lagi, maka berangkatlah keluar orang-orang Islam yang laki-laki mengatasi gangguan itu sampai selesai gangguan. Jadi ini jilbab bukan sekedar aksesori digunakan, bukan, tanda hadiah dari Allah yang kala itu dikenakan dengan iman, otomatis laki-laki punya kewajiban melindunginya walaupun dia bukan mahramnya. Makanya sangat berdosa bila ada perempuan mengenakan kerudung dan mengerjakan maksiat dengan kerudungnya. Lihat itu, nyuri di toko pakai kerudung gitu kan, simpan di balik kerudungnya. Anda bayangkan hadiah Allah dipakai untuk tindakan kriminal, itu dosanya besar. Ya, maka coba belajar dulu itu supaya merasakan kenikmatannya. Nanti setahap setelah paham, coba rasakan itu sampai nanti pulang dalam keadaan sudah berusaha menggunakan itu dan wafat dalam keadaan menerima hadiah Allah. Makanya kenapa saat wafat kerudung itu dipakaikan lagi, tambahan dari kain kafan, karena hadiah itu berlaku bahkan setelah wafat. Jadi kalau ada perempuan muslim misalnya tidak menggunakan kerudung, itu tetap ketika dia meninggal dipakaikan kain kafan tambahan kerudung di dalamnya. Beda dengan laki-laki Kang Daan tuh, jangan dipaksakan. Laki-laki cuma 2, perempuan tambah 1 lagi untuk kerudungnya. Betapa tinggi nilai itu di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah ini kalau Allah sudah berikan hukum pasti ada kebaikan. Coba ibu terima dulu, belajar hikmahnya, dan cari perhatian Allah, abaikan perhatian manusia. Dilakukan dengan iman, mereka pasti akan menerima dengan baik. Jelas?